Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Siska Mawaski dalam live update PON Siang edisi Selasa 28 September 2021. Kami akan menyajikan informasi terkini seputar kegiatan Pekan Olahraga Nasional ke-20 yang saat ini mulai berlangsung di Papua bersama dengan sejumlah rekan wartawan kami yang sudah siap dengan laporannya masing-masing di lokasi. Kita ikuti live update PON 20 Papua selengkapnya. Kita awal informasi pertama. Final cabang olahraga dayung di Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 Papua telah digelar pada hari ini Selasa 28 September di Teluk Yoteva, Kota Jayapura. Ada 4 nomor final yang dipertandingkan, yakni kayak single putra 1000 meter, kayak double putra 1000 meter, kano single putra 1000 meter, dan kano double putra 1000 meter. Dalam final ini, kontingen Jawa Barat meraih 2 medali emas pada nomor kayak double dan kano double. Untuk nomor kayak single 1000 meter diraih oleh atlet dari Riau, yakni Maizir Riondra. Sementara kano single putra diraih oleh atlet dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Burhan. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Network, ada Rafsan Zani di lapangan. Halo, selamat sore, Rafsa. Halo, selamat sore, Siska. Rafsa, bisa dilaporkan seperti apa perebutan 4 medali emas yang tersaji di cabur dayung tadi? Ya, terima kasih Siska. Memang tepat hari ini Selasa 28 September 2021, cabang olahraga dayung memperebutkan 4 medali emas, yaitu di nomor kayak single putra 1000 meter, kemudian kayak double 1000 meter putra, Rafsa? Ya, Tribuners, nampaknya kami mengalami gangguan sinyal dengan wartawan kami di lapangan. Kami akan langsung menampilkan cuplikan wawancara dengan sejumlah atlet yang meraih medali di final cabang olahraga dayung tadi. Berikut adalah tayangannya. Medali emas pertama bagi Sulawesi Tenggara. Bagaimana rasanya telah meraih medali emas pertama ini? Sangat senang sekali, bahagia ya, doa teman-teman memakan hasil yang maksimal untuk Jawa Barat. Terima kasih atas dukungannya Komandan, warga Jawa Barat yang telah mensupport, mendukung, mendoakan kami di PON. Terima kasih. Bermain di terik matahari seperti ini ada kesulitan nggak di awal tadi, Mas? Kesulitan mungkin karena kurang biasa di cuaca panas. Kita kan di Jawa Barat, suhunya agak dingin. Dari sini agak panas. Lumayan menguras tenaga. Apa makna medali emas yang diraih di pagi hari ini? Maknanya tentu sangat berarti ya, Mas. Terutama buat saya yang PON terakhir di dayung ini. Alhamdulillah menutup PON dengan medali emas. Ya, selamat untuk Robi dan Yunus untuk torehan medali emas. Bagaimana, Mas, rasanya meraih medali emas di PON Papua kali ini? sangat bahagia dan senang untuk Jawa Barat, terutama untuk rakyat Jawa Barat. Terima kasih yang telah mendukung kami. Ini emas terakhir bagi saya untuk di PON buat rakyat Jawa Barat. dan ini emas pertama bagi saya. Alhamdulillah. Untuk arena lintasannya gimana? Kenapa tuh? Menguntungkan sih untuk pertandingan keduanya karena sama dengan yang kami latihan selama di Jawa Barat. Lokasinya hampir sama persis seperti itu. Untuk cuaca Papua? Panas. Ya, Tribuners, kami saat ini sudah kembali terhubung dengan jurnalis Tribun Network, ada Rafsan Zani di sana. Halo, selamat sore, Rafsa. Ya, selamat sore, Siska. Mohon maaf, tadi ada gangguan jaringan. Oke, baik. Ya, Rafsa, bisa dilaporkan seperti apa suasana ataupun perebutan 4 medali emas yang tersaji di cabur dayung tadi? Ya, terima kasih, Siska. Ya, seperti yang saya jelaskan di awal, memang cabang olahraga dayung memperlombakan 4 final tadi, di mana ada final kayak single 1000 meter putra yang diraih oleh atlet dari Riau, Maizir Riondra, dengan catatan waktu 3 menit 50 detik 198. Kemudian
Di posisi kedua diraih oleh atlet dari Jambi yaitu Joko Andrianto dengan hanya selisih 3 detik. Kemudian di posisi ketiga medali perunggu diraih oleh atlet DKI Jakarta Angga Suwandi. Sementara itu di kayak double 1000 meter putra, atlet dari Jawa Barat berhasil memperoleh medali emas yaitu Andri Agus Mulyana dan juga rekannya Indra Hidayat dengan catatan waktu 3 menit 36 detik. Kemudian di posisi kedua yang meraih medali perak ada atlet dari Kalimantan Tengah Irwan dan Didi Jeriandi. Dan di posisi ketiga ada atlet dari Jambi yang bernama Subi dan M. Romi Padli yang meraih medali perunggu. Sementara itu Siska, di kenu single 1000 meter putra, atlet dari Sulawesi Tenggara Muhammad Burhan berhasil meraih medali emas. Kemudian medali perak diraih oleh atlet dari Jawa Barat Yuda Firmansyah dan atlet dari Jambi Jubakri maksud saya berhasil meraih medali perunggu. Dan sementara di kano double 1000 meter putra, atlet dari Jawa Barat kembali meraih medali emas dengan atlet yang bernama Muhammad Yunus dan juga Robi Kuswandi. Sementara di posisi kedua yang meraih medali perak berhasil diraih oleh atlet dari Sulawesi Tenggara yaitu Muhammad Burhan dan Sofi Yanto. Dan sementara itu medali perunggu diraih oleh atlet dari Papua Barat yaitu Ancong Fetli dan juga Yunias Telkol. Seperti itu, Siska. Oke. Baik, Rafsa, lalu seperti apa komentar dari para peraih medali emas di cabur dayung tersebut? Ya, terima kasih Siska. Saya mulai dari atlet kayak single putra yang peraih medali emas yaitu Maizer Riondra. Maizer sangat bersyukur dengan torehan medali emas yang dia capai di PON Papua kali ini karena ini merupakan PON terakhir dirinya di membela Riau di Pekan Olahraga Nasional. Dan Maizer juga merupakan atlet timnas Indonesia yang akan berlaga di SEA Games Vietnam nanti, begitu Siska. Dan dirinya mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat Riau dan juga pengurus dayung di Riau untuk torehan prestasi yang telah ia dapatkan dan kini ia sumbangkan kepada masyarakat Riau. Kemudian saya juga berbincang-bincang dengan peraih emas di kayak double putra, atlet dari Jawa Barat yaitu Andri Agus dan Indra, di mana bagi Andri ini merupakan proses yang tidak menyalahi hasil, di mana mereka berdua berlatih selama 2 tahun dan hasilnya adalah medali emas. Dan meskipun sempat kesulitan karena suhu udara yang di sini cukup panas dibandingkan di Jawa Barat, namun keduanya berhasil memberikan raihan terbaik yaitu medali emas untuk Jawa Barat. Dan bagi Andri juga ini merupakan PON terakhirnya di Pekan Olahraga Nasional. Kemudian saya juga sempat wawancara dengan peraih medali emas kanu double yaitu Yunus dan Robi, di mana bagi Yunus ini merupakan wujud dari doa dari masyarakat Jawa Barat dan juga ini lagi-lagi menjadi PON terakhirnya di kancah Pekan Olahraga Nasional. Sementara bagi partnernya ada Robi, ini merupakan emas pertama di PON dan sangat bersyukur untuk torehan yang luar biasa di PON Papua kali ini. Dan yang terakhir, peraih medali emas di kenu single, M. Burhan. Dia merupakan atlet pertama penyumbang medali emas untuk Sulawesi Tenggara. Dan tadi dia juga sempat menangis dan sujud syukur untuk torehan medali emas yang ia capai dan perdana bagi Sulawesi Tenggara. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Network Rafsan Zani. Selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan. Oke, baik Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Setelah menang WO atas Kalimantan Timur, tim softball Sulawesi Tenggara meraih poin penuh. Hasil ini membuat tim softball Sultra bersemangat lantaran bisa langsung masuk ke pertandingan selanjutnya. Kapten tim Sultra, Ahmad Nur Ramadan, mengatakan kondisi ini juga membuat timnya dapat menjaga stamina untuk melawan DKI Jakarta pada pertandingan mendatang. Ahmad berujar dirinya akan menjaga teman-temannya untuk tetap disiplin. Saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Papua, ada Hendrik Lewapatara yang sudah siap dengan laporannya. Halo, selamat sore Hendrik. Ya, selamat sore rekan Siska dan juga Tribuners.
Ya, Hendrik, bisa dilaporkan seperti apa kondisi terakhir dari para pemain Sultra jelang melawan DKI Jakarta nanti? Ya, baik, dapat saya laporkan bahwa dari wawancara bersama sang kapten Sultra tersebut, ia mengakui bahwa kondisi mereka sangat fit dan siap tampil melawan DKI Jakarta nantinya. Begitu, Siska. Oke, lalu apakah tim Sultra dapat meraih hasil positif untuk melawan DKI Jakarta nanti? Ya, dari hasil wawancara juga bersama sang kapten, ia mengakui bahwa DKI Jakarta merupakan lawan yang terberat ya, dan mereka yakin bisa tampilkan yang terbaik guna meraih poin. Ia juga menambahkan akan mengakomodir rekan-rekannya untuk tetap disiplin guna melawan DKI Jakarta nantinya. Begitu rekan Siska. Oke, Hendrik, bisa dilaporkan seperti apa antusias dari penonton di venue softball pada akhir babak penyisian ini? Ya, baik. Terima kasih, Siska. Dapat saya laporkan lagi bahwa untuk antusias penonton di venue terlihat sudah berkurang ya. Dikarenakan mungkin ini babak penyisian sudah mau berakhir dan terlihat sedikit sepi. Dan juga sekedar diketahui juga bahwa untuk final nanti akan dilangsungkan di Auri, Kabupaten Jayapura. Begitu, Siska, yang dapat saya laporkan. Oke, baik, Tribudas. Jurnalis kami juga sempat berbincang dengan Kapten Tim Sulawesi Tenggara Ahmad Nur Ramadan. Berikut adalah tayangannya. Kemenangan WO melawan Kalimantan Timur ini membuat kami juga merasa senang karena dengan adanya kemenangan ini menambah poin kita untuk maju ke pack system seperti itu. Oke, terus untuk dari teman-teman Sultra sendiri ada bagaimana optimis untuk menghadapi partai selanjutnya? Ya, partai selanjutnya itu melawan DKI Jakarta. Kami dan tim Sulawesi Tenggara memanfaatkan waktu ini karena tidak ada Kalimantan Timur, kami memanfaatkan dengan latihan untuk persiapan besok melawan DKI Jakarta. Oke, sebagai kapten apakah bisa mengakomodir teman-teman untuk mendapatkan hasil terbaik untuk Sultra? Iya, saya bisa mengakomodir teman-teman untuk selalu disiplin untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Apalagi besok itu melawan DKI Jakarta, lawan yang cukup berat. Oke, thank you Cap, semangat terus. Siap. Atlet asal Papua untuk cabang olahraga panjat tebing kategori perseorangan putri dengan nomor perlombaan disiplin lead berhasil masuk dalam babak final pada Selasa 28 September. Dalam babak final tersebut, atlet bernama Tiara Putri Rauda akan berhadapan dengan 7 atlet dari 6 kontingen. Tiara berhasil meraih poin 1,24 dari 2 jalur lead yang diikuti. Bahkan Tiara menduduki peringkat kedua dari 22 atlet kategori perseorangan putri. Terkait dengan hasil ini, manajer tim panjat tebing Papua, Sarlota Tandirerung, menyatakan bangga. Lalu bagaimana informasi lengkapnya? Rekan kami dari Tribun Papua, Ridwan Sengaja akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Ridwan. Ya, sore rekan Siska di studio dan Tribuner dimanapun berada. Ya, Ridwan, bisa dilaporkan seperti apa hasil pertandingan dari cabur panjat tebing pada hari kedua ini? Ya, dapat saya laporkan bahwa untuk hasil panjat tebing kualifikasi kedua cukup memuaskan di mana perseorangan putri masuk dalam babak final kategori lead yang diwakilkan oleh Tiara Putri Rauda. Untuk poin sendiri, Putri berhasil meraih 1,24 poin di kategori putri. Sementara untuk perseorangan putra sendiri, saudara kembar Reviandi dan Revianto membawa Papua masuk dalam laga semifinal bersama 27 provinsi lainnya. Ya. Oke Ridwan, lalu tim manakah yang akan menjadi lawan berat Papua dalam laga final perseorangan putri dan juga semifinal perseorangan putra pada kategori lead di cabang olahraga panjat tebing ini? Ya baik Siska, untuk lawan berat cabang olahraga panjat tebing untuk di Papua sendiri yang menjadi lawan berat dalam semifinal putra yaitu Jawa Barat, Bali, dan DKI. Sementara untuk final putra, maksud saya putri itu menjadi lawan berat Papua yakni Jawa Timur. Ya. Oke, lalu selanjutnya apa yang menjadi target dari cabur panjat tebing Papua, Ridwan? Ya baik, untuk cabang olahraga panjat tebing sendiri tentunya target emas. Nah, berdasarkan keterangan dari manajer
cabang olahraga panjat tebing Sarlota menyebutkan bahwa untuk medali emas sendiri Papua sebagai tuan rumah menargetkan 6 medali emas dengan 16 nomor yang diikut dari 15 atlet asal Papua. Sekian, Siska. Baik, Tribunas terkait dengan hal ini, jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan manajer tim panjat tebing Papua ada Sarlota. Berikut adalah tayangannya. 2 hari ini panjat tebing pertandingan dengan hasil pencapaiannya tim Papua dengan masuk di lead perorangan putra sama lead perorangan putri yang berlangsung tadi, dengan hasil yang ada sekarang ya saya sih bersyukur. Ininya segala persiapan yang dari awal selama latihan 2 tahun setidaknya anak-anak bisa tampilkan dengan maksimal tadi. Dan tim Papua sendiri untuk persiapan nggak banyak persiapan sih sekarang, ininya paling menjaga kondisi aja ininya. Itu sih lawan beratnya. Kalau di lead putrinya itu ada DKI, Jabar yang ini sama Jatim yang paling itu terkuat. Kalau untuk perseorangan putra? Kalau perseorangan putra, Bu? Kalau lead putra perorangan juga itu Bali. Lawan ininya tuh Bali sama Jabar. Ya. Jateng pada kuat-kuat juga sih sebenarnya. Jateng, DKI semua itu tuh tim kuat. Tip khususnya kita tidak ada, tapi yang penting untuk anak-anak itu tetap jaga pola makan, jam istirahatnya juga dia. Ini ya kita jaga ketat lah anak-anak ininya. Sebisa mungkin nggak ada yang tips lebih sih untuk bilang mau persiapan ini masuk semifinal. Itu udah bersyukur luar biasa sih ini buat kami, apalagi dengan melihat jam terbangnya kita yang tim Papua itu orang baru gitu loh. Nah kalau yang lawan-lawan dari ini kan mereka sudah yang lama, jadi ya bersyukur aja bisa bersaing dengan mereka dan bisa masuk di semifinal. Sebanyak 147 orang yang merupakan purna paskibraka di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, Papua akan menjadi paskibraka pada acara PON 20 Papua. Saat ini tengah dilakukan latihan persiapan tahap akhir untuk penampilan pada pembukaan resmi PON 20 Papua pada Sabtu 2 Oktober mendatang. Untuk diketahui, pembukaan resmi PON 20 Papua bakal digelar di Stadion Lukas NMB. Saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Papua Aldi Bimantara yang akan menyampaikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat sore Aldi. Ya, selamat sore Siska dan juga Tribuners. Sebanyak 147 orang pemuda dan pemudi yang terjaring dari Purna Paskibraka baik dari Kota dan Kabupaten Jayapura menjadi Paskibraka Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua kali ini. Nah, Siska dan juga Tribuners, saat saya mewawancarai pelatih Paskibraka PON ke-20 Papua, Fabiola Saroy, dirinya mengatakan pihaknya saat ini sudah sampai ke tahap persiapan latihan dan evaluasi terakhir sebelum nantinya menuju gelaran pembukaan Pekan Olahraga Nasional. Siska dan juga Tribuners, dalam kesempatan itu Fabiola juga menyebutkan dari 147 orang anggota Paskibraka terbagi dalam 2 grup, yakni grup pertama sebanyak 102 orang dan grup kedua terdiri dari 45 orang. Siska. Ya, Aldi bisa dijelaskan seperti apa protokol kesehatan yang diterapkan saat pelatihan para paskibraka ini, apakah seluruh anggota sudah divaksin? Ya, Siska, memang berdasarkan wawancara saya bersama pelatih Paskibraka PON ke-20 Papua, Fabiola Saroy, dirinya mengatakan dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan juga turut menyukseskan Pekan Olahraga Nasional ini, semua anggota Paskibraka PON telah divaksin jauh-jauh hari sebelumnya dan siap untuk membantu mengarak bendera 34 provinsi sebagai kontingen PON nantinya pada saat pembukaan. Siska. Ya, Aldi, lalu apa harapan dari pelatih Paskibraka PON 20 menjelang pembukaan PON nantinya? Ya, Siska, memang menurut pelatih Paskibraka PON ke-20 Papua, Fabiola Saroy, walaupun dalam latihan, tim Paskibraka PON ini menemui banyak sekali kendala, namun dirinya berharap agar dapat menampilkan yang terbaik bagi Papua tentunya dalam menaikkan bendera 34 provinsi nantinya. Dan juga, Siska, bendera KONI saat pembukaan nanti akan dinaikkan juga oleh tim Paskibraka ini. Nah, Fabiola juga menegaskan bahwa pihaknya siap untuk menunjukkan yang terbaik demi nama baik Papua tentunya. Siska, kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan Aldi. Kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan pelatih Paskibraka PON 20 Fabiola Saroy. Berikut adalah tayangannya.
Saya selaku pendamping Paskibra di sini bertugas untuk melatih Paskibraka yang akan bertugas menaikkan bendera provinsi. Jadi hari ini kami latihan terakhir. Kami berharap pada saat hari H nanti kami bisa berikan yang terbaik untuk sukseskan PON 2021. Untuk jumlah peserta kami sebanyak 102 orang. Kemudian pada saat penaikan bendera nanti ada 34 provinsi yang akan 34 bendera provinsi yang akan kami naikkan. Untuk perekrutan peserta kami pakai adik-adik Purna Paskibraka Indonesia. Jadi semuanya adalah Purna Paskibraka. Kalau untuk penugasan, untuk yang di luar ada, kemudian yang untuk di dalam pada saat opening ceremony juga ada yang bertugas di dalam. Yang di dalam sebanyak 45 orang untuk plakar bendera plakar provinsi sebanyak 34 orang, kemudian yang naikkan bendera PON atau bendera KONI sebanyak 9 orang. Ya, kalau untuk prokes kami peserta yang ikut dalam kegiatan ini semuanya sudah divaksin. Untuk adik-adik Purna Paskibraka yang kami rekrut itu adik-adik dari Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, dan juga ada yang dari Purna Provinsi Papua. Untuk evaluasi mungkin kami masih banyak sekali kekurangan, mungkin akan kami evaluasi dengan tim panitia karena banyak sekali kendala yang kami alami di lapangan. Tapi kami berdoa, kami berharap supaya kedepannya pada saat hari H nanti tidak ada kendala lagi. Kami dari Purna Paskibraka, kami berharap untuk kegiatan PON di tahun 2021 ini bisa berjalan dengan sukses dan kiranya semua yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Pokoknya orang bisa. Kontingen tuan rumah kembali menambah jumlah medali melalui cabang olahraga sepatu roda pada PON 20 Papua yang digelar pada Selasa 28 September. Final cabur sepatu roda ini dilaksanakan di venue Clementinal Roller Sport Kota Jayapura. Pada pertandingan kali ini, medali diraih oleh 3 atlet untuk nomor pertandingan 200 meter putra dan putri. Untuk diketahui, sehari sebelumnya, kontingen Papua juga berhasil meraih 4 medali. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Papua, Tio Effendi. Halo, selamat sore Tio. Ya, halo, selamat sore rekan Siska dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, baik, dapat saya sampaikan bahwa hari ini pertandingan kedua cabang olahraga sepatu roda sudah dimainkan. Yang tadi pagi dimainkan pertama adalah nomor 200 meter, di mana Papua berhasil mendapatkan 3 medali. Berkat dari pertama ada dari Dinda Salsabila, yang berhasil meraih medali emas untuk Papua di kategori ITT 200 meter putri. Dinda berhasil meluncur dengan kecepatan tertinggi di dalam lintasan dengan catatan waktu yakni 16.742 detik, jauh di atas pesaingnya. Dan kedua didapat oleh Muhammad Bagus Laka Mahendra di kategori nomor yang sama pada kategori putra. Ia berhasil mencatatkan waktu tercepat dengan durasi 16.276 detik. Dan yang terakhir, Raihan Julio Putra berhasil juga mendapatkan medali perunggu usai dia mendapatkan catatan waktu sebesar 16.577 detik. Begitu rekan Siska. Oke Tio, setelah adanya pertandingan tadi, apakah akan ada pertandingan selanjutnya dari cabur sepatu roda yang akan dimainkan pada hari ini? Ya, baik. Untuk pertandingan selanjutnya saat ini saya masih menunggu babak penyisihan dari pertandingan nomor individual time trial di nomor 500 meter dan juga nanti malam akan berlangsung pertandingan di nomor sprint 1000 meter. Begitu Siska. Oke Tio, berdasarkan informasi jadwal turnamen sepatu roda PON 20 Papua ini akan dilaksanakan hingga kapan? Ya, baik. Untuk turnamennya sendiri sudah dimulai sejak tanggal 27 Agustus lalu di venue Clementinal Roller Sport hingga tanggal 30 Agustus di venue Clementinal Roller Sport. Namun nantinya akan beralih ke venue outdoor di Jembatan Yotefa Jayapura untuk nomor maraton sejak tanggal 1 hingga tanggal 3 Oktober. Siska. Baik, terima kasih Tio. Kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan sejumlah peraih medali emas cabur sepatu roda kontingen Papua. Berikut adalah tayangannya. Oke Indra, boleh dijelaskan perasaannya setelah kemenangan ini? Ya, sangat senang. Sebenarnya saya memberikan yang terbaik untuk Papua. Terbaik untuk Papua. Oke deh. Ada yang mau tambahkan Indra? Untuk kemenangan ini mau dikasih untuk siapa? Terutama untuk yang
Yang pertama untuk almarhum bapak saya, terus kedua ibu saya dan keluarga saya, dan yang terpenting masyarakat Kota Papua dan tim saya. Ya, boleh dijelasin perasaannya setelah menang ini, Dinda? Rasanya alhamdulillah bersyukur sama Tuhan terutama, terus sama orang-orang yang udah dukung, semua orang Papua yang udah dukung. Terima kasih banget udah doain aku sejauh ini. Oke. Tribuners, final cabang olahraga dayung di Pekan Olahraga Nasional ataupun 20 Papua telah digelar pada hari ini, Selasa 28 September, di Teluk Yoteva, Kota Jayapura. Ada 4 nomor final yang dipertandingkan, yakni kayak single putra 1000 meter, kayak double putra 1000 meter, kano single putra 1000 meter, dan kano double putra 1000 meter. Dalam final ini, kontingen Jawa Barat meraih 2 medali emas pada nomor kayak double dan kano double. Untuk nomor kayak single 1000 meter diraih oleh atlet dari Riau, yakni Maizir Riondra. Sementara kano single putra diraih oleh atlet dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Burhan. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Network, Rafsan Zani di lapangan. Halo, selamat sore Rafsa. Ya, selamat sore Siska. Ya, Rafsa, bisa dijelaskan seperti apa perebutan 4 medali emas yang tersaji di cabur dayung di Teluk Yoteva, Kota Jayapura ini? Ya, terima kasih Siska. Memang tadi sejak pukul 8 waktu Indonesia Tengah, cabang olahraga dayung telah memperlombakan ataupun memperebutkan 4 medali emas di partai final, yaitu nomor kayak single 1000 meter putra, kemudian nomor kayak double 1000 meter putra, serta kenu single 1000 meter putra dan nomor kenu double 1000 meter putra. Dan untuk nomor kayak single 1000 meter putra diraih oleh atlet dari Riau yang bernama Maizir Riondra yang berhasil mencapai garis finish di 3 menit 50 detik 198. Kemudian di posisi kedua ada atlet dari Jambi, Joko Andrianto dengan selisih 3 detik. Kemudian di posisi yang ketiga peraih perunggu ada atlet dari DKI Jakarta, Angga Suwandi. Sementara itu, di nomor kayak double 1000 meter putra diraih oleh atlet Jawa Barat, yaitu Andri Agus Mulyana beserta Indra Hidayat dengan catatan waktu 3 menit 36 detik. Kemudian disusul oleh Kalimantan Tengah dengan atletnya yang bernama Irwan, kemudian Didi Jeriandi dengan catatan waktu 3 menit 40 detik. Kemudian di posisi ketiga ada atlet dari Jambi yang atletnya bernama Subi dan Romi Fadli, di mana keduanya menyentuh garis finish dengan catatan waktu 3 menit 41 detik. Kemudian Siska, di kenu single 1000 meter putra, ada atlet Sulawesi Tenggara, Mo Burhan yang berhasil mencatatkan waktu tercepat dan meraih medali emas, di mana dia menyentuh garis finish dengan catatan waktu 4 menit 18 detik. Kemudian disusul oleh atlet dari Jawa Barat yang bernama Yuda Firmansyah dengan selisih 2 detik. Di belakang dia kemudian atlet dari Jambi, Jubakri, berhasil meraih medali perunggu. Dan di nomor kenu double 1000 meter putra, lagi-lagi atlet dari Jawa Barat yang meraih medali emas, di mana ada di sana Muhammad Yunus dan Robi Kuswande. Kemudian di posisi kedua peraih medali perak ada atlet dari Sulawesi Tenggara yang bernama Burhan dan juga Sofianto. Kemudian di posisi ketiga yang meraih medali perunggu ada atlet dari Papua Barat yang bernama Ancong Fedli dan juga Yunias Telkom. Seperti itu, Siska. Oke, baik. Raksa, lalu seperti apa komentar dari para peraih medali emas ini terkait dengan hasil yang mereka capai? Ya, terima kasih Siska. Memang beda atlet, beda komentar. Begitulah topik di sore hari ini, di mana atlet peraih medali emas dari Riau di nomor kayak single, Maizir Riondra, dirinya sangat bersyukur dengan raihan medali emas di PON Papua kali ini, karena ini merupakan PON terakhirnya di Pekan Olahraga Nasional. Dan raihan emas dia juga serahkan ataupun dia persembahkan untuk warga Riau. Kemudian bagi Maizir sendiri, PON Papua kali ini bukan hanya bicara tentang bagaimana memperoleh medali emas, tetapi ini merupakan perjuangan di mana atlet harus menjaga kesehatannya, harus benar-benar bersih dari COVID-19 sehingga bisa bertanding dan berjuang untuk
kesuksesan olahraga Indonesia. Kemudian ada atlet kayak double dari Jawa Barat, di mana Andri Agus dan Indra. PON terakhirnya, di mana meraih medali emas juga dikatakan oleh dirinya ini tidak mudah, karena mereka butuh proses 2 tahun latihan dengan sungguh-sungguh, kemudian baru bisa meraih medali emas di PON Papua, di mana suhu udara juga di sini memang tidak seperti di Jawa Barat yang dikenal lebih dingin dibanding di Papua. Kemudian untuk kano double yang diraih oleh Yunus dan Robi. Bagi Yunus sendiri sama juga dengan atlet yang lain, yaitu Maijar, di mana ini merupakan PON terakhir bagi dirinya, sehingga perolehan medali emas begitu sangat bermakna bagi dirinya yang dia persembahkan untuk Jawa Barat. Sedangkan bagi rekannya Robi ini merupakan medali emas pertama. Dan yang terakhir adalah Burhan peraih medali emas di nomor kano single 1000 meter putra, di mana dirinya sangat senang sekali dengan raihan medali emas ini, karena ini merupakan medali emas pertama dan perdana bagi Sulawesi Tenggara. Seperti itu, Siska. Oke, baik. Terima kasih laporannya, Rafsa. Tribuners, kami akan melakukan cuplikan wawancara dengan sejumlah peraih medali di cabang olahraga dayung ini. Berikut adalah tayangannya. Medali emas pertama bagi Sulawesi Tenggara. Bagaimana rasanya telah meraih medali emas pertama ini? Sangat senang sekali, bahagia. Ya, semua teman-teman masyarakat Sulawesi Tenggara, terutama juga para pelatih, dengan orang tua di rumah yang senantiasa mendoakan. Terima kasih untuk semuanya, masyarakat Sulawesi Tenggara, teman-teman di sini, rekan-rekan semua, dan ayah, ibu, adik di rumah semua. Bagi Burhan sendiri, makna emas pertama ini bagi Sulawesi Tenggara apa aja? Ini sebagai modal atau motivasi pertama untuk Bapak Maijen DRI Purnawirawan Sudarmo, Wakil semuanya. Tentunya sangat bangga, senang, proses tidak menyalahi hasil. Kerja keras kami selama 2 tahun, alhamdulillah membuahkan hasil yang maksimal untuk Jawa Barat. Terima kasih atas dukungannya, Komandan, warga Jawa Barat yang telah mensupport, mendukung, mendoakan kami di PON. Terima kasih. Bermain di terik matahari seperti ini ada kesulitan nggak di awal tadi, Mas? Kesulitan mungkin karena kurang biasa di cuaca panas. Kita kan di Jawa Barat, suhunya agak dingin. Dari sini agak panas, lumayan menguras tenaga. Apa makna medali emas yang diraih di pagi hari ini? Maknanya tentu sangat berarti ya, Mas. Terutama buat saya yang PON terakhir di dayung ini. Alhamdulillah menutup PON dengan medali emas. Ya, selamat untuk Robi dan Yunus untuk torehan medali emas. Bagaimana, Mas, rasanya meraih medali emas di PON Papua kali ini? Sangat bahagia untuk Jawa Barat, terutama untuk rakyat Jawa Barat. Terima kasih yang telah mendukung kami. Ini emas terakhir bagi saya untuk di PON buat rakyat Jawa Barat. Dan ini emas pertama bagi saya. Alhamdulillah. Untuk arena lintasannya gimana? Pendapatnya? Menguntungkan sih untuk petani sebetulnya, karena sama dengan yang kami latihan selama di Jawa Barat, lokasinya hampir sama persis seperti ini. Untuk cuaca Papua? Panas. Setelah menang BO atas Kalimantan Timur, tim softball Sulawesi Tenggara meraih poin penuh. Hasil ini membuat tim softball Sultra bersemangat lantaran bisa langsung masuk ke pertandingan selanjutnya. Kapten tim Sultra Ahmad Nur Ramadan mengatakan kondisi ini juga membuat timnya dapat menjaga stamina untuk melawan DKI Jakarta pada pertandingan mendatang. Ahmad berujar dirinya akan menjaga teman-temannya untuk tetap disiplin. Saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Papua, ada Hendrik Dewapatara yang sudah siap dengan laporannya. Halo, selamat sore Hendrik. Ya, selamat sore rekan Siska dan juga Tribuners.
Ya, Hendrik, bisa dijelaskan seperti apa kondisi terakhir dari para pemain Sultra menjelang melawan DKI Jakarta nanti? Iya, dapat saya laporkan dari wawancara bersama sang kapten, ia mengakui bahwa kondisi mereka sangat fit dan juga mereka sangat siap untuk tampil melawan DKI Jakarta nantinya. Begitu rekan Siska. Ya, Hendrik, apakah tim Sultra ini mampu meraih hasil positif untuk melawan DKI Jakarta nanti? Ya, baik, terima kasih Siska. Dapat saya laporkan juga bahwa DKI Jakarta merupakan lawan terberat bagi tim Sultra sendiri ya. Tapi mereka yakin bisa tampilkan yang terbaik guna mendapatkan poin. Dan juga sebagai sang kapten, ia yakin untuk mengakomodir rekan-rekannya untuk tetap disiplin guna melawan DKI Jakarta nantinya. Begitu Siska. Oke, Hendrik, bisa dilaporkan seperti apa antusias dari penonton di venue softball pada akhir babak penyisian ini? Ya, untuk antusias para penonton sendiri terlihat sudah berkurang ya, dikarenakan mungkin ini di babak penyisian yang sudah mau berakhir, dan terlihat sangat sepi di venue softball maupun baseball yang berada di Uncen Waena. Dan juga sekedar diketahui bahwa untuk final nanti akan dilangsungkan di Auri yang tepatnya di Sentani, Kabupaten Jayapura. Begitu Siska yang dapat saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Hendrik. Tribunas, kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan Kapten Tim Sulawesi Tenggara, ada Ahmad Nur Ramadan. Berikut adalah tayangannya. Kemenangan WO melawan Kalimantan Timur ini membuat kami juga merasa senang, karena dengan adanya kemenangan ini menambah poin kita untuk maju ke pack system seperti itu. Oke, terus untuk dari teman-teman Sultra sendiri ada bagaimana optimis untuk menghadapi partai selanjutnya? Ya, partai selanjutnya itu melawan DKI Jakarta. Kami dan tim Sulawesi Tenggara memanfaatkan waktu ini karena tidak ada Kalimantan Timur, kami memanfaatkan dengan latihan untuk persiapan besok melawan DKI Jakarta. Oke, sebagai kapten apakah bisa mengakomodir teman-teman untuk mendapatkan hasil terbaik untuk Sultra? Iya, saya bisa mengakomodir teman-teman untuk selalu disiplin untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya, apalagi besok itu melawan DKI Jakarta, lawan yang cukup berat. Oke, thank you Cap, semangat terus. Siap. Atlet asal Papua untuk cabang olahraga panjat tebing kategori perseorangan putri dengan nomor perlombaan disiplin lead berhasil masuk dalam babak final pada Selasa 28 September. Dalam babak final tersebut, atlet bernama Tiara Putri Rauda akan berhadapan dengan 7 atlet dari 6 kontingen. Tiara berhasil meraih poin 1,24 dari 2 jalur lead yang diikuti. Bahkan Tiara menduduki peringkat kedua dari 22 atlet kategori perseorangan putri. Terkait dengan hasil ini, manajer tim panjat tebing Papua, Sarlota Tandireru, menyatakan bangga. Lalu bagaimana informasi lengkapnya? Dengan kami dari Tribun Papua, Ridwan sengaja dan melaporkan yang berada. Halo, selamat sore Ridwan. Selamat sore rekan Siska di studio dan Tribun dimanapun berada. Ya, Ridwan, bisa disampaikan seperti apa hasil pertandingan dari cabang olahraga panjat tebing di PON Papua ini? Siap, rekan Siska dapat saya laporkan bahwa untuk hasil kedua cabang olahraga panjat tebing, Papua berhasil masuk ke babak final berkat usaha keras Tiara Putri Rauda, di mana dia memperoleh peringkat pertama dari 14 provinsi yang mengikuti kategori lead, di mana Putri sendiri berhasil memperoleh hasil 1,34. Sementara untuk kategori perseorangan pria, saudara kembar Revianto dan Rufyandi berhasil membawa tim Papua masuk dalam segi semifinal. Ya. Oke, Ridwan, bisa dijelaskan siapa tim yang akan menjadi lawan berat dari tim Papua dalam laga final perseorangan putri dan semifinal perseorangan putra pada kategori lead di cabur panjat tebing ini? Baik, rekan kita dapat saya laporkan bahwa untuk menjadi lawan berat Papua dalam perseorangan putri maupun putra ada 4 provinsi, di mana untuk putri sendiri Jawa Timur menjadi lawan berat provinsi Papua dalam kategori lead. Sementara untuk perseorangan pria ada 4 provinsi berdasarkan keterangan dari manajer cabang olahraga panjat tebing Papua, yakni Provinsi Bali, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat. Itu yang menjadi lawan berat semifinal nantinya dalam ajang berjuang. Oke,
Ridwan, lalu apa yang menjadi target dari cabur panjat tebing tim Papua ini selanjutnya? Baik, ya. Berdasarkan keterangan dari manajer cabang olahraga panjat tebing Provinsi Papua, untuk target sendiri Papua tentunya meraih medali emas dengan 6 medali emas tentunya. Hal tersebut berdasarkan sebagai Papua menjadi tuan rumah sendiri tahun mendatang. Untuk saat ini mereka masih fokus masuk final. Ya, Siska. Oke, baik. Terima kasih laporannya, Ridwan. Kami akan memberikan wawancara dengan manajer panjat tebing tim Papua, ada Salota Tandirerung. Berikut adalah tayangannya, Tribuners. 2 hari ini panjat tebing pertandingan dengan hasil pencapaiannya tim Papua dengan masuk di lead perorangan putra sama lead perorangan putri yang berlangsung tadi. Dengan hasil yang ada sekarang, ya saya sih bersyukur ininya. Segala persiapan yang dari awal selama latihan 2 tahun, setidaknya anak-anak bisa tampilkan dengan maksimal tadi. Dan tim Papua sendiri untuk persiapan nggak banyak persiapan sih sekarang ininya, paling menjaga kondisi aja ininya. Itu sih. Lawan beratnya kalau di lead putrinya itu ada DKI, Jabar yang ini sama Jatim yang paling itu tuh kuat. Kalau untuk perseorangan putra? Kalau perseorangan putra, Bu? Kalau lead putra perorangan juga itu Bali. Lawan ininya tuh Bali sama Jabar. Ya. Jateng pada kuat-kuat juga sih sebenarnya. Jateng, DKI semua itu tuh tim kuat. Tip khususnya kita tidak ada, tapi yang penting untuk anak-anak itu tetap jaga pola makan, jam istirahatnya juga dia. Ini ya kita jaga ketat lah anak-anak ininya. Sebisa mungkin nggak ada yang tips lebih sih untuk bilang mau persiapan ini masuk semifinal. Itu udah bersyukur luar biasa sih ini buat kami, apalagi dengan melihat jam terbangnya kita yang tim Papua itu orang baru gitu loh. Nah, kalau yang lawan-lawan dari ini kan mereka sudah yang lama, jadi ya bersyukur aja bisa bersaing dengan mereka dan bisa masuk di semifinal. Ya, Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update PON 20 Papua siang. Kami masih akan hadir nanti sore tentunya dengan informasi seputar PON Papua lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Jangan lupa Tribuners untuk tidak lengah menerapkan protokol kesehatan meski kini angka kasus harian COVID-19 mulai menurun. Saya Siska Mawaski beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.